Dua. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan yang mau mimpin doa. Saya nunjuk Mas Denmas. Silakan Mas Denmas untuk dipimpin terlebih dahulu teman-temannya untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini. Silakan Mas Denmas. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kemarin kita kan udah mempelajari berkaitan dengan medan listrik. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran atau materi yang masih ada kaitannya dengan medan listrik, yaitu berkaitan dengan flux listrik. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu flux listrik? Ada yang tahu berkaitan flux listrik itu apa sih? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya akan mereview terlebih dahulu berkaitan dengan apa sih yang kalian ketahui flux listrik itu apa? Gitu. Ada yang tahu? Mbak Putri mungkin mau jawab? Mbak Putri Laila. Halo Mbak Putri. Oke Pak, nyari bukunya dulu Pak. Iya. Ya, sambil menunggu penjelasan dari Mbak Putri, saya akan share screen ya, berkaitan untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, gimana? Udah kelihatan belum materinya? Ya, Pak. Ya. Nah, ya, saya tadi memberi tugas ke Mbak Putri. Nah, silakan mungkin Mbak Putri bisa dijawab terlebih dahulu. Apa itu flux listrik sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahasnya? Yang Mbak Putri ketahui aja nggak apa-apa? Belum baca materinya Pak. Belum baca. Udah. Sambil kita untuk melangkah lebih jauh. Nah, flux listrik itu ada kaitannya berkaitan dengan hukum Gauss. Gitu kan. Nah, hukum Gauss itu yang seperti apa sih? Nah, hukum Gauss itu pertama kali dicetuskan atau dirumuskan oleh ini Carl Friedrich Gauss. Nah, ini pencetusannya itu didasari dengan apa sih? Gitu kan. Nah, bisa dibaca semuanya ya. Nah, ini hukum Gauss itu didasarkan pada arah garis medan. Arah garis medan listrik yang menembus atau melewati suatu permukaan benda atau partikel. Saya belum kebaca Pak. Iya ya, ini maksudnya ini saya memberikan sebuah materi gitu loh. Nah, kita di sini kan belajar bersama berkaitan dengan apa sih hukum Gauss itu yang nanti kita kaitkan dengan flux listrik gitu kan. Nah, untuk hukum Gauss pendasarannya yang dari garis medan listrik yang menembus atau melewati suatu partikel atau permukaan benda. Untuk gambarannya seperti ini ya. Bentar. Saya masih ada ini.
Ini kelihatan ya teman-teman? Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan sejarah perkembangan hukum Gauss. Nah, didasarkannya itu pada ini. Ini kan? Nah, ini arah garis medan. Artinya apa? Hukum Gauss itu meneliti bahwasanya berkaitan dengan medan listrik pada suatu tempat atau pada suatu ruang itu pasti dia akan menembus, nggak mungkin dia itu maksudnya nggak ada interaksi gitu kan. Nah, didasarkannya ini pada hukum Gauss ini didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang mempunyai arah atau anak panah gitu kan. Ini pendasaran awal. Nah, untuk selanjutnya bunyi dari hukum Gauss itu sendiri adalah jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Artinya apa? Di sini itu seperti ini. Jumlah garis medan tadi yang di sini ya, jumlah garis medan ini itu ketika dia itu menembus suatu permukaan benda, maka jumlah garis medan yang keluar ini atau yang menembus itu sebanding dengan jumlah muatannya, gitu kan. Muatan dari benda yang ditembus seperti itu. Nah, ini adalah jumlah garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang dinamakan flux listrik dengan simbol F. Kita kembali lagi ke PPT kita. Nah, jadi kita bisa simpulkan pada dasarnya jumlah garis medan inilah yang selanjutnya disebut sebagai flux listrik. Ya kan? Lalu apa sih yang mendasari? Kenapa ini bisa disebut berkaitan dengan flux listrik tadi jika dikaitkan dengan jumlah garis medan listriknya? Penjelasannya ada di ini. Nah, secara etimologi sendiri atau asal-usul suatu kata, flux itu berasal dari bahasa Latin. Nah, berasal dari bahasa Latin yang itu adalah flur, yang artinya mengalir. Jadi, secara harfiahnya itu dapat diartikan bahwa flux listrik itu adalah aliran medan listrik yang menembus suatu permukaan. Waalaikumsalam, terus mau. Nah, berarti Mbak Putri bisa dipahami ya. Iya, Pak. Nah, ini berarti Mbak Putri bisa melihat bahwa pada dasarnya flux listrik itu apa sih, gitu kan? Bisa simpulkan di sini. Flux itu sebagai aliran dari medan listrik yang menembus suatu permukaan atau suatu partikel. Nah, ada dua kondisi atau dua keadaan di mana kejadian atau flux listrik itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah ini. Ketika medan itu menembus secara tegak lurus suatu permukaan atau suatu benda yang memiliki luas bidang A. Nah, untuk flux listrik itu sendiri lambangnya ini ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk E itu sendiri adalah medan listriknya. Kemudian yang A ini adalah ini, luas bidang permukaan yang ditembus. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita punya garis medan atau medan listrik yang masuk atau menembus sebuah bidang ini, itu otomatis akan diteruskan atau keluar, gitu kan. Nah, itu sama, itu menganut konsep kesetimbangan, di mana flux listrik yang masuk itu sama dengan flux listrik yang keluar. Maka dari itu banyak
yang berpendapat pada dasarnya flux listrik itu flux listrik totalnya itu adalah 0 ketika yaitu tadi flux listrik yang masuk itu setara dengan flux listrik yang keluar. Gitu kan. Yes, Itu suaranya siapa? Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan, gitu kan. Mendengarkan dan fokus. Nah, ini adalah ketika flux listrik itu menembak atau menembus suatu bidang permukaan itu tidak tegak lurus, gitu kan. Kalau tegak lurus otomatis nilai cos itu kan sudutnya 90, maka nilai cosnya itu otomatis cos 1, gitu kan. Nah, untuk ini yang berkaitan dengan ketika sebuah flux listrik itu menembus suatu bidang permukaan, ketika dia membentuk sebuah sudut, kita katakanlah itu sudut theta, maka perumusannya adalah flux listrik sama dengan medan listrik dikali luas bidang permukaan yang ditembus oleh medan listrik ini, itu dikali dengan cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik ini dengan bidang. Antara berarti itu sudut yang dibentuk oleh A dengan E ini, gitu kan? Ini. Nah, untuk lebih jelasnya berarti ini. Ini teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, udah. kelihatan. Nggak yang PPT, yang resumannya ada kelihatan. Ada. Yang kelihatan apa? Yang ini, yang PPT. Di sini nggak kena ya? Minum. PPT-nya yang kelihatan. Bentar, coba tak aturnya dulu. Yang ini kan kebetulan ada resume yang sudah saya ini apa sih? Iya. Nah, jadi ini gitu kan penjelasan yang lebih. Nah, kemudian garis medan ini atau flux listrik yang menembus bidang permukaan dengan sudut tertentu atau kita katakan theta, gitu kan. Nah, dirumuskan seperti ini tadi. Ini penjelasannya seperti ini, gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah flux listrik melalui permukaan bola. Gitu. Permukaan bola di sini ini bisa dilihat yang gambar di sini ya, bisa ini tulisan kecil-kecil ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ini adalah bagaimana penurunan rumusnya atau langkah gimana sampai bisa terdapat ini. Nah, nanti akan saya jelaskan berkaitan hal ini untuk saya share di yang akan saya bagikan nanti di berkaitan dengan resuman, gitu kan. Akan saya jelaskan juga di sini sekalian. Nah, jika terdapat muatan listrik di dalam permukaan tertutup berbentuk bola, maka nilai flux listrik pada bola tersebut itu tidak bergantung pada diameter atau jari-jari bola. Nah, nilai flux listrik adalah 4pi kali muatan ya, ini typo. 4pi kali muatan listrik total di dalam bola tersebut, atau itu 1/epsilon 0. Epsilon 0 di sini adalah permitivitas permukaan tertutup atau ruangan hampa, gitu kan. Berarti 1/epsilon 0 kali muatan listrik total di dalam bola tersebut. Gitu. Artinya apa?
kita ketahui sendiri bahwa perumusan itu adalah ini yang bermuatan ya, bermuatan Q di sini. Nah, ini. Untuk luas permukaan bola, ada yang tahu luas permukaan bola itu apa? Luas lingkaran, Pak. Luas permukaan bola ini kan sudah jelas sih, gambarnya di sini udah ada A sendiri kan. Kalau teliti 4 PR kuadrat gitu kan. Nah, ya. Untuk E sendiri. Nah, untuk E sama dengan kan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q. Q di sini adalah muatan, R di sini adalah jari-jari gitu kan. Ini untuk rumus E sendiri ya, kita pisah. Ini adalah untuk rumus awalannya di sini yang paling atas, bisa teman-teman lihat, ini yang di paling atas. Nah, ini adalah penjabaran lagi berkaitan dengan E atau medan listrik pada bola, bisa dikatakan seperti itu. Ini. Nah, yang kedua itu A-nya itu sendiri ini. Nah, terus kita menganut sistem substitusi ya, berarti ya. Itu adalah ini berarti penggabungan dari ini yang pertama, terus kita jabarkan lagi di yang perumusan E sama A-nya ini. Nah, hasilnya ini berarti kita tadi itu tidak bergantung pada diameter atau jari-jari bola. Diameter di sini adalah ini 4pi R gitu kan. Diameter atau jari-jari bolanya. Ini kita bisa hilangkan atau kita abaikan. R sama R kita hilangkan, 4pi sama 4pi kita hilangkan. Hasilnya kan otomatis flux listrik pada permukaan bola itu adalah muatan di dalam bola ini dibagi dengan epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa. Nah, untuk selanjutnya itu hukum Gauss pada bidang yang bermuatan. Kita sebutnya, kalian biasa menyebutnya kayak gini apa? Ada yang tahu, mungkin ada yang ingat. Soalnya yang di gaya kolom juga ada yang seperti ini. Selain pada bidang yang bermuatan, ini kan dua bidang gitu kan, dua muatan gitu loh. Ada muatan positif dan juga ada muatan yang negatif. Nah, biasanya kalau dalam fisika itu ini disebutnya dua keping gitu kan, dua keping sejajar. Nah, dua keping sejajar inilah untuk adanya interaksi atau flux listriknya itu ini penembusan di sini yang di garis-garis hijau itu ya, interaksinya di sini. Nah, terus ini perumusannya itu ada integral E atau E bar itu untuk dikarenakan ada tanda bar itu sebagai vektor. Perlu kalian ingat lagi bahwasanya medan listrik dan luasannya ini kan dia memiliki nilai dan memiliki arah gitu kan. Makanya diberikan tanda bar. Kita sebutnya kalau di ilmu fisika itu bar sih, lebih ininya, lebih umumnya itu E bar atau E vektor seperti itu. Nah, rumus awalnya kan ini tadi, yang Chi sama dengan E dikalikan epsilon 0. Nah, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. Kenapa kok ini hasilnya kok sama dengan yang di ini Pak, apa yang di bola tadi gitu kan. Mungkin ada muncul pertanyaan seperti itu. Nah, untuk ini sebutannya sigma ya. Ini lambang seperti ini. Ini loh, yang muatan persatuan luas. Muatan persatuan luas. Kelihatan ya, yang berkaitan tanda atau lambangnya itu disebutnya sigma. Itu muatan dibagi dengan luas bidang.
luas bidang dari ini permukaan dua keping sejajar itu. Ini ada yang masuk lagi. Nah, untuk penurunan rumusnya bisa dilihat. Saya di sini cuman akan berkaitan dengan poin-poinnya saja. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih dalam, gitu kan. Bisa teman-teman pahami terlebih dahulu. Ini yang A ini dengan A ini kita abaikan atau kita hilangkan gitu loh. Berarti kan hasilnya otomatis E di sini sama dengan ini apa tadi, tanda apa? Ada yang tahu sebutannya? Sigma. Sigma. Ya, benar. Sigma atau muatan persatuan luas. Sigma. Iya Mas, santai aja Mas. Siap, gak apa-apa. Iya, siap Pak. Nah, ini dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 tadi apa? Sigma. Epsilon 0 tadi apa, ayo? Apa tadi? Epsilon 0 itu apa? Barusan saya sebut loh tadi loh, epsilon 0 itu apa gitu kan. Apa dong? Epsilon dong. Malah nanya temennya, aduh. Apa Pak, lupa? Epsilon 0 itu adalah permitivitas permitivitas ruang hampa atau ruang tertutup gitu. Permitivitas. Langsung aja ke contoh soal gitu kan. Pak, kenapa kok lebih menonjolkan berkaitan dua ini kan, antara bola dengan keping sejajar gitu kan. Nah, pada dasarnya gini, ketika saya lebih memudahkan kalian nanti kan, biasanya itu kalau di dalam soal itu mesti kebanyakan munculnya itu kalau enggak berkaitan dengan bola, ya berkaitan dengan ini, gitu kan, keping sejajar ini, dua buah keping sejajar ini. Makanya yang saya masukkan di PowerPoint itu ya dua ini. Soalnya ini yang umum gitu loh, yang umum digunakan atau yang umum muncul gitu, yang umum muncul ketika ada soal gitu kan. Nah, saya lebih mau memudahkan. Nah, ini contoh soalnya kan di sini. Gitu. Sebuah bola kecil bermuatan listrik 10 mikrokolom berada di antara keping sejajar P dan Q dengan muatan yang berbeda jenis dengan rapat muatan 1,77 dikali 10 pangkat minus 8 cm per meter persegi. Jika G 10 meter persegi 10 meter per sekon kuadrat dan permitivitas udara adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. C itu kolom ya. C kolom atau C kuadrat dibagi NM kuadrat. Nah, hitung massa bola tersebut. Gitu kan. Biasanya itu kalau soal-soal seperti ini itu biasanya soal-soal yang gabungan biasanya kan. Seperti itu. Masih ada keterkaitan. Ini kan keping sejajar tadi, keping ini, keping dua buah keping sejajar ini dalam soal, cuman ditambahi bola di dalamnya gitu kan, ditambahi sebuah bola kecil bermuatan listrik. Penjelasannya seperti ini. Diketahui tadi adalah ini ya, Q atau muatan ya 10 mikrokolom. Nah, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, ketika saya punya 1 mikrokolom itu nilainya berapa kolom seperti itu? Teman-teman kemarin kan mungkin sebelum saya masuk mungkin udah ada sedikit pembelajaran dengan Pak ini ya, Pak Yarto ya itu. Nah, Tidak. masa nggak ada? Tidak. Ada ya itu.
Ada lah itu kan. Iya. Nah, Ada. Itu pokoknya. ya saya mau nanya sama teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang tahu sih. Satu mikrokolom itu ada berapa kolom sih? Gitu. Satu mikrokolom. Satu mikrokolom ada berapa kolom? Jangan terpaku di ini loh ya. Di ini itu pangkat, ini itu pangkat sebenarnya gitu. Nah, ayo saya mau tanya sama teman-teman sekalian di sini. Mungkin ada yang tahu satu mikrokolom itu berapa kolom? 10 pangkat min 6, Pak. Iya, Mbak siapa? Mbak Isna Khairiyah. Pasti buka Google, saya tahu. Min 6. Ya, benar Mbak Isna Khairiyah, bahwasanya 10 mikrokolom itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, berarti di sini teman-teman bisa lihat muatan ketika muatan bola tadi itu kan 10 mikrokolom ya. Berarti tinggal bisa dikonversikan dari 10 mikrokolom itu ke kolom sendiri seperti itu. Berarti kan 10 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Gitu kan. Nah, 10 itu kan otomatis berapa ya? 1 pangkat 10 dikali 1 gitu kan. Maksudnya kan otomatis dia punya di sini pangkatnya kan 1 gitu kan. Berarti 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 5 hasilnya berapa? 10 pangkat 6. Enggak dong, 10 pangkat 1. Ya kan? Saya punya Pangkat min 4. yang jawab 10 pangkat min 4 siapa tadi? Pangkat 4. Yang jawab 10 pangkat min 4 siapa? Saya, Pak. Sindu Lintang Pak, itu Hafizwari. satu mikrokolom itu maksimal 10 pangkat 6 atau boleh lebih atau Enggak, di bawahnya? pada dasarnya kan itu seperti ini loh. Itu hukum ada kurang lebih intinya seperti itu. Kalau dalam fisika itu segala sesuatunya semisal kita punya gaya gravitasi, percepatan gravitasi kita katakan. Percepatan gravitasi nilai aslinya berapa? 10. Gitu kan. Nah, percepatan gravitasi itu mempunyai nilai 9,98 meter per sekon kuadrat gitu kan. Nah, artinya kenapa di sini 10 yaitu lebih memudahkan kita kan gitu kan. Nah, itu pembulatan gitu loh. Maksudnya Kelihatan gitu ya, Pak? iya, pembulatan. Kalau di mikro ini kan sama kayak kalau mikro konversi itu otomatis nilai pasti gitu loh. Nilai pasti atau nilai kurang lebihnya segitu gitu. Nah. Udah paham? Tadi siapa yang tanya ya? Nggak tahu saya. Amtis. Oke, Mbak Amtis. Pak. Iya, Mbak Amtis. Hanya yang ya, Ya. negatif. Nah, ya tadi Mas Sindu ya. Oke, Pak. Nah, kok bisa Mas dapat 10 pangkat berapa tadi? Min 4 atau 4 tadi? Min 4 ya kayaknya. Min 4. Nah, itu gimana Mas? Kan saya punya 10 pangkat 1 dikali dengan 10 pangkat min 6. Min 6 atau min 5, Pak? Min 6. Min 5 apa min 6? Min 6 kan tadi kan. Kan 1 mikro. Gitu. Oh, Pangkat 5, Pak. Iya, benar tadi kan. bilangnya pangkat min 5, Pak. Oh, ya berarti saya Tipe. berbicara nggak ada yang tipu. Maksudnya mungkin saya ada kesalahan berbicara seperti itu loh. Nah, berarti ini Mungkin. kan tadi Ya. 10 mikrokolom. Itu berarti kan hasilnya 10. Ini pangkat loh ya. Jangan Ya. udah paham kan berarti 10 pangkat minus 5 kolom. Ini tadi nih tanda apa? Yang ini loh. Sigma. Sigma. Sigma tadi. Nah, Muat. sigma.
Sigma adalah rapat muatan gitu kan. Kerapatan muatan atau kita sebutnya densitas atau density. Density itu kan kalau bahasa Indonesianya kan ini ya apa? Kerapatan gitu loh. Bantet lah bisa dikatakan kan. Kalau kerapatannya ini ini gabung ada yang gabung lagi ternyata. Ini 1,77 dikali 10 pangkat min 8 ya ini. Nah, untuk G di sini adalah percepatan gravitasi atau 10 meter per sekon kuadrat atau per sekon persegi lah. Ini epsilon 0 yang tadi itu adalah permitivitas ruang hampa atau permitivitas udara nggak apa-apa, tapi pada dasarnya itu adalah permitivitas ruang hampa. Nah, gitu kan. Artinya di ruangan itu tidak ada gesekan atau tidak ada friction. Gitu kan. Maksudnya kan dia ruangan hampa, ruangan yang netral seperti itu. Nah, ini nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Ditanyakan kan masa dari benda ininya kan, masa dari bola yang bermuatan itu. Nah, sebelum lebih jauh berkaitan dengan pembahasan ini kan, berarti bola itu atau segala sesuatu benda yang ada di dunia ini kan otomatis dia dipengaruhi oleh gaya berat ya berarti ya. Gaya yang selalu menuju ke bawah atau kita sebut ya gaya gravitasinya gitu kan, atau gaya akibat adanya gravitasi di bumi gitu. Nah, itu kita sebutnya berlambangkan dengan W. W itu dari bahasa Inggris yang weight atau berat gitu kan. Nah, maka dari itu gaya berat kita sebutnya. Nah, benda di sini kan dipengaruhi oleh gaya berat itu. Nah, maka pembahasannya ini. Kuat medan listrik bola dari gambar di atas. Syarat bola dalam keadaan setimbang yaitu tadi. Artinya apa? Antara F ini atau kita sebutnya gaya kolom ya, yang kemarin kita pelajari bersama-sama, itu kan gaya kolomnya ini itu harus sebanding dengan gaya berat. Artinya apa? Dia dalam keadaan titik yang setimbang. Gitu, berada di tengah-tengah, benar di tengah-tengah. Ini kan berada di antara itu pasti otomatis kan di tengah-tengah gitu kan. Maka dari itu untuk prasyaratnya itu adalah gaya kolom itu harus sama dengan gaya berat. Nah, ini yang F sama dengan W. Di mana F itu sendiri adalah kemarin adalah muatan dikalikan dengan medan listrik. F itu gaya kolom, W itu untuk gaya berat, di mana gaya berat itu rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, kita yang mau dicari apa? Massa, gitu kan? Massa tinggal kita masukkan ini, di mana I sama dengan dikalikan dengan E dibagi dengan percepatan gravitasinya. Gitu. Percepatan gravitasi kita punya tadi muatan otomatis yang ini tadi. Kita punya 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 itu sebagai Q. Gitu kan. Nah, yang ini E-nya atau medan listriknya gitu kan. Medan listriknya itu. Ya, ini bisa dilihat teman-teman bersama. Berarti kan 2 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi 10 dari ininya ya, 10 dari percepatan gravitasi di hasilnya ini M sama dengan 2 gram. Nah, ya. Untuk lebih jelasnya ini gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu berkaitan dengan ininya? Soalnya saya mau menjelaskan yang ini, mungkin teman-teman belum ada yang maksudnya paham, cuman kan mungkin ada yang kurang belum paham lah, ada yang belum paham gitu loh maksudnya kan. Nah, ini saya mau membuka untuk resuman materi yang sudah saya buat gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari teman-teman? Oh iya, saya mau kemarin kan teman-teman udah ngumpulin tugas, ya kan? Tugas sama presensi gitu kan. Nah, kok yang ngumpulin tugas cuman beberapa aja ya? Nah, yang lain itu kemana kemarin? Presensi saya lihat juga cuma 25 orang kok yang melakukan presensi gitu. Kan katanya ada 35 orang gitu loh. Maksudnya yang 10 orang itu kemana? Ini pertanyaan saya nggak dijawab ini. Yang belum aja. Yang belum siapa aja, Pak? Kan kebetulan saya kan nggak punya daftar nama kalian ya. Nah, jadi saya dengan mohon dengan sangat mungkin yang kesadaran diri kalian lah gitu kan. Soalnya itu yang presensi itu yang baik yang melalui Google formulir atau laman link Bitly yang sudah saya kirim itu sama yang langsung ngontak ke saya buat presensi kontak WA gitu kan yang sudah saya jelaskan kemarin maksudnya persyaratannya buat presensi itu seperti apa gitu kan. Ya itu tadi itu cuman sekitaran 25 orang aja yang baik presensi, baik juga yang mengumpulkan tugas itu sekitar itu. Yang lain kemana gitu loh maksudnya kan. Maksudnya itu kan jadi pertanggungjawaban saya kan dipasrai diamanai sama Pak Yarto buat ngajar kalian gitu kan. Maksudnya kan dari awal 35 yang ngumpulin cuman 25 orang gitu kan. Nah, jadi nanti gini ya, mungkin dari kesadaran diri kalian masing-masing, karena saya nggak mau menunjuk ataupun memberitahukan siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang belum presensi gitu kan. Maksudnya saya minta kesadaran dari diri kalian masing-masing lah gitu. Kalian kan udah gede juga kan, kelas 12 masa bisa masih dibilang anak kecil kan nggak mungkin gitu kan. Nah, maka itu saya minta kesadaran diri kalian sendiri kan. Yang belum mengumpul atau yang belum presensi atau yang belum mengumpulkan tugas, silahkan nanti konfirmasi ke saya gitu. Silahkan konfirmasi ke saya. Sama kemarin ada satu anak cewek lagi kan, itu mengumpulkan baru pagi gitu kan, padahal di situ kan sudah ada pemberitahuan bahwasanya mengumpulkannya itu jam 12 malam batasannya gitu. Berarti yang pagi itu nanti akan saya berikan tugas pulang atau tugas susulan berkaitan dengan yang mengumpulkan udah melebihi batas, sama yang belum mengumpulkan nanti konfirmasi ke saya silakan. Nah, lanjut ke materi tadi ya. Ini secara garis besarnya atau ini tadi jumlah garis medan. Nah, ini yang lebih lengkapnya, yang lebih lengkap dari PPT yang saya share tadi. Yang PPT yang saya share tadi itu enggak adanya di ini. Nah, ya, penjelasan ini ya. Jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Mas Habib Prabowo lagi makan, Mas? Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja, Mas. Ya, santai aja. Kalau ini kan udah jam berapa? Jam setengah 12 ya, waktunya makan siang. Nggak apa-apa, Mas, santai aja. Itu sarapan, Pak, baru bangun. Oh, baru bangun tidur. Astagfirullah. Oh, enggak, Pak, baru sarapan. Enggak, tadi udah bangun. Oh, tak keren baru bangun tidur. Alasan.
Udah mandi ya, Pak. Bosan. Oke, siap. Udah mandi ya. Udah ganteng soalnya dari sini kelihatan, Mas. Wah. Tidak. Ya, ini ya tadi rumus awalnya itu ini, di mana flux ini flux listrik. Oh iya, saya lupa. Flux listrik itu satuannya Weber ya, teman-teman. Flux listrik itu satuannya Weber. Ini di mana Q sama dengan flux listrik sama dengan muatan dikali dengan Muatan per epsilon. epsilon apa tadi? Permitivitas. Epsilon 0. Ya. Epsilon 0 gitu kan. Nah, Permitivitas. iya. Permitivitas ruang hampa. Ya. Ininya ini tadi. Soalnya banyak sih pada dasarnya soal itu sering menjebak pada dasarnya berkaitan dengan pengetahuan awal gitulah. Maksudnya kan baru di soal aja kebanyakan siswa itu udah bingung terlebih dahulu gitu kan. Maksudnya, loh Pak, ini epsilon 0 kan tadi aslinya permitivitas ruang hampa, Pak. Kok tadi jadi permitivitas udara gitu kan. Nah, itu yang perlu kalian teman-teman sekalian cermati, itu kan itu sama sebenarnya teman-teman, gitu kan, antara permitivitas ruang hampa mau permitivitas udara itu sama. Nah, ini hukum Gauss pada permukaan tertutup ya, itu ini flux listrik di mana ini adalah integral dari E atau medan listrik dengan A. Ini sigma tadi. Kan awal kita tahu bahwa jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan gitu kan. Makanya di sini itu muncul nilai ini. Ini itu sigma sih pada dasarnya. Sebutannya itu sigma ya. Tapi beda dengan sigma yang tadi gitu kan. Untuk sigma di sini adalah mengacu kepada jumlah atau jumlah keseluruhan, jumlah total gitu kan. Mungkin teman-teman kan juga sering tahu sih lambang-lambang seperti ini kan. Nah, ini sigma di mana Q dibagi dengan epsilon 0. Ini ya. Berarti kita lanjut ke hukum Gauss pada permukaan bola. Sama kayak tadi kan. Rumusannya kan sama ini. Ya kan? Nah, itu hasilnya aslinya seperti apa sih, Pak? Nah, ini untuk ini tadi luas lah ya, luas permukaannya kan ini tadi 4 πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Nah, terus sendiri itu kan sama dengan 1 per 4 πr kuadrat. Nah, untuk Q per epsilon 0 sama dengan 1 per 4 Q epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat, di mana Q sama dengan 1 per E bar ya, kita nyebutnya ini E bar. E bar sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, R topi di sini itu ada yang tahu R topi ini? R bar. R topi, kita nyebutnya biasanya R topi. R topi ini untuk apa? Sebagai acuan atau sebagai penjelasan bahwasanya R topi itu sendiri adalah perwujudan atau apa ya kita sebutnya itu kayak maksudnya melambangkan lah gitu kan, melambangkan R-nya ini berarti kan jari-jari gitu loh. Seperti itu. Nah, ini di sekitar bidang permukaan. Ini ada ini ada otomatis dia ada interaksi gitu kan. Ini di sekitar bidang permukaan. Permukaan ini ada muatannya atau ada
yang mempengaruhinya gitu kan. Ini ada medan listrik yang arahnya ke kanan, ada juga medan listrik yang arahnya ke kiri gitu kan. Nah, ini tadi sigma ya, ini sama sih penyebutannya sigma juga, cuman kan ada beberapa perbedaan gitu loh, inti atau maknanya gitu kan. I sama dengan dibagi dengan A. Nah, untuk ini sendiri adalah muatan persatuan luas. Sama kayak tadi yang dua keping sejajar itu, dia ini kan punya luas kan gitu loh. Di antara dua buah ini kan. Sebutannya apa? Kawat ya berarti ya. Kayak kawat gitu kan. Nah, tetap rumus utama itu diturunkan dari Q per epsilon 0 gitu kan. Q per epsilon 0 tadi ini adalah flux listrik pada permukaan yang tertutup gitu. Untuk ini, nah ini 2 AE ini muncul di mana Pak gitu kan. Nah, 2 ini kan itu penggabungan dari ini apa? Ini kan bentuknya apa ya, kayak lingkaran silindris gitu kan, silindris yang punya dua, iya kan, dua ini. Nah, ini kan ini 2 AE. AE itu sendiri otomatis flux listrik atau diferensialnya integral gitu kan. Nah, A sama A tetap tadi perumusan A sama A itu bisa kita hilangkan atau bisa kita coret, di mana ini sebutannya sigma. Nah, hasilnya ini. Kenapa Pak? Berarti jadi seperti ini teman-teman. Pada dasarnya hukum Gauss itu adalah mempelajari berkaitan dengan flux listrik. Nah, flux listrik itu sendiri kan dipengaruhi oleh medan listrik, gitu kan. Ini perumus-rumusannya sih pada dasarnya sama gitu kan. Nah, yaitu pada dasarnya lebih umumnya itu biasanya di ini, kalau yang banyak muncul itu di permukaan bola sama ini dua keping sejajar gitu kan, 2 keping yang sejajar. Kebanyakannya itu munculnya di ini, entah itu mau soal yang kayak tadi atau soal-soal yang lain. Biasanya ada juga yang soal tipikalnya itu cuman setengah lingkaran gini juga ada biasanya. Setengah lingkaran gini juga ada. Nah, itu nanti biasanya juga pengambilan atau penurunan rumusnya dari ini permukaan bola, atau lebih kita kenalnya bola gitu ya, pada bab ini atau pada materi itu hukum Gauss pada permukaan bola. Soal-soal yang muncul atau soal-soal yang ada itu biasanya seperti itu. Kalau yang kayak gini itu biasanya jarang sih. Biasanya seperti ini tuh jarang. Ini ada juga bola bermuatan gitu kan. Kalau bola bermuatan, otomatis bola bermuatan itu dipengaruhi oleh muatan di dalam bola keseluruhan itu berapa. Berarti kan ada faktor volume di sini kan yang berbicara gitu. Nah, ini perumusannya. Secara garis besarnya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sama tadi jangan lupa ya, yang belum presensi atau yang belum mengerjakan nanti konfirmasi ke saya gitu kan. Konfirmasi ke saya, nanti saya akan kasih tugas susulan ya gitu. Yang ini khusus yang belum, kalau yang sudah berarti aman gitu kan. Soalnya kan itu pertanggungjawaban saya, tugas itu nanti nilainya saya setorkan ke Pak Yarto gitu kan. Nah, kalau yang belum mengumpulkan gimana nilainya? Kan saya nggak ada nilai juga kan, gitu. Kalau saya mau ngasih 0 nanti kan saya kasihan juga sama kalian gitu kan. Iya, Pak. Nah, ya berarti itu pelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.
untuk materi ini nanti akan saya share juga di Google Classroom. Kita yang utama di Google Classroom. Kenapa Pak kok nggak di-share di ini aja di grup WhatsApp gitu. Soalnya kan di grup WhatsApp nggak ada Pak Yarto gitu kan. Nah, biar juga Pak Yarto tahu gitu. Nah, maka dari itu segala sesuatu berkaitan dengan materi atau apa itu akan saya share di Google Classroom, nggak saya share di grup WA. Grup WA itu untuk koordinasi, semisal ayo teman-teman silakan masuk, atau mungkin ada pemberitahuan yang lain. Untuk pokok materi kan akan saya share di Google Classroom. Seperti itu. Ya, ini di sini udah 31 orang yang ikut, berarti 30 orang atau 30 siswa gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya sih sama teman-teman gitu kan. Kendalanya itu apa sih kok? Mungkin ada yang nggak ikut, seperti itu loh. Dari teman-teman yang rasa Sinyal, Pak, mungkin Pak. Itu Pak, pakai data Pak, cepat habis. kalau pakai Sinyal, Pak. oh, Kalau lampu mati. tapi ini teman-teman kan ada teman-teman tahu nggak? Kan itu ada subsidi kuota. Kalau siswa itu Belum berapa? Turun Pak. Belum turun. Turun, Pak. Turun. Tapi teman-teman semua, Pak. tapi teman-teman udah tahu ya kalau mau akan ada subsidi kuota gitu kan? Ya, Oh, Pak. Tahu Pak, tapi 2 bulan itu belum turun Pak. Oh, Sama Daftar nomor aja, Pak. iya. Itu terus kan nomor. sebenarnya itu Mending kan itu aja. Sebelum iya gimana Mbak? sebelum mulai pelajaran itu apa dikasih itu loh Pak option yang kayak guru lain gitu. Jadi di Google Classroom itu kayak dikasih presensi hadir atau tidak. Nanti kita itu baru masuk ke link Zoom-nya Pak Rahmat gitu. Oh, maksudnya buat presensinya di Google Classroom Iya. aja seperti itu kan? Biar presensi terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke Zoom-nya Pak Rahmat gitu. Iya. Oke, bisa buat terima kasih buat Mbak Amtis ya. Next mungkin saya akan koordinasikan seperti itu terlebih dahulu ya. Nah, saya mau tanya itu tadi sih berkaitan dengan kuota ya, gitu kan. Nah, kuota subsidi itu pada dasarnya kalau di siswa itu yang mendaftarkan pihak sekolah pada dasarnya. Pihak sekolah itu mendaftarkan untuk siswa itu pernah mengisi nomor aktif nggak yang pernah diminta dari mungkin udah tapi belum Pak. udah ya mungkin ditunggu aja lah gitu. Soalnya kan kebetulan untuk kalangan mahasiswa itu udah ada dan kebetulan udah turun itu baru kemarin. Untuk mahasiswa itu 50 giga setiap 1 bulan. Ya. Wow. Ditunggu aja dari teman-teman sekalian, ditunggu aja berkaitan dengan kuota ya. Subsidi kuota itu nanti selama 4 bulan. Soalnya kan ini juga jamnya kan siang gitu loh. Jadi saya harapannya itu semua ikut gitu kan. Ini cuma 30 orang, ya nggak apa-apa lah, yang 5 orang mungkin masih ada urusan gitu kan siang gitu kan. Biasanya kan kalau pagi pun saya masih bisa memaklumi, mungkin ada yang masih tidur atau ada yang masih ada yang masih urusan gitu kan. Biasanya kalau pagi memaklumi gitu, ini kan udah siang gitu. Soalnya saya pun selama kuliah kalau pagi saya itu ya jarang ikut kuliah kalau pagi gitu. Soalnya saya masih tidur gitu kan. Tapi ya maksudnya kalau siang ya ada kesadaran diri gitu loh. Kalau siang kan udah waktunya, kebetulan ini jam siang kan, masa ada alasan tidur kan nggak mungkin gitu. Ini udah jam ibarat katanya kita mulai jam 11 lah dikatakan seperti itu.
Nah, itu tadi teman-teman sekalian ya. Untuk hari ini saya nggak akan ngasih tugas gitu. Soalnya untuk akhir bab medan listrik ini nanti kita ada ulangan harian. Nah, maka dari itu untuk opsi itu nanti saya ambilkan ada di ulangan harian itu. Saya nggak mau membebani kalian berkaitan dengan tugas-tugas gitu kan. Mungkin untuk next kita akan membahas berkaitan dengan beda potensial sama kapasitor ya, beda potensial listrik sama kapasitor. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman materi selanjutnya itu. Nah, nanti mungkin di situ akan saya berikan tugas atau soal. Nah, itu saja. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya dikirim di Google Class, Pak. Iya, nanti saya untuk materi saya kirim di Google Classroom, Mbak. Gitu, Mbak Amtis ya. Untuk materi pasti saya kirim di Google Classroom supaya kalian juga bisa belajar. Terus juga nanti akan saya kasih video ya, video pembelajaran untuk penjelasannya itu yang biar lebih kalian lebih memahami lagi seperti itu. Gitu Mbak Amtis dan teman-teman yang lainnya. Cukup ini ya. Ya. Untuk yang tadi, yang ini kan udah ada 30 orang kan. Nah, mungkin yang belum mengumpulkan atau yang belum presensi mungkin ada di sini dari teman-teman lain. Nanti silahkan konfirmasi ke saya, gitu kan. Soalnya untuk nama saya sudah ada sebenarnya, nama-nama dari kalian semua itu sudah ada, tapi saya nggak mau menyebutkan siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang belum presensi seperti itu. Kalau presensi mungkin masih bisa saya tolerir. Gitu kan. Kalau tugas kan di Google Classroom kan udah ngakses semua gitu loh. Nah, nanti berkaitan tugas itu yang masih nggak bisa saya tolerir gitu loh. Tugas itu kan berkaitan dengan nilai kalian, berkaitan bagaimana kalian gitu kan. Nah, nanti silakan yang belum mengumpulkan tugas, kesadaran diri aja gitu kan. Soalnya saya nggak mau menyebutkan siapa yang belum, siapa yang sudah gitu kan. Yang belum aja nanti konfirmasi ke saya gitu. Nanti akan saya kasih tugas susulan. Gitu. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini mungkin cukup untuk sampai di sini gitu kan. Nah, untuk materi pasti akan saya kirim. Jadi untuk nextnya saya akan ini mempertimbangkan dari saran dari Mbak Amtis tadi, mungkin oke untuk ada presensi hadir terlebih dahulu di Google Classroom, gitu kan, ya Mbak Amtis. Nah nanti sebelum itu baru masuk ke ini ke link Zoom. Ya, terima kasih juga buat Mbak Amtis itu yang sarannya mungkin akan saya pertimbangkan juga. Nah, itu tadi ya, jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas silahkan konfirmasi ke saya atau silahkan menghubungi saya seperti itu. Terima kasih. Pembelajaran pada siang hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan nggak apa-apa, WA ke saya aja nggak apa-apa. Mau ditanya lebih dalam berkaitan itu nanti materi nggak apa-apa. Gitu. Saya cukup terbuka gitu berkaitan dengan untuk teman-teman yang belum paham gitu kan. Maksudnya akan saya arahkan juga gitu. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini cukup sekian ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman bisa meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.